Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat siang, selamat pagi, salam. Kita sedang berbicara tentang fenomena 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak pada bagian yang keempat. Belum terakhir, masih terus berjalan. Umat Tuhan, kebenaran ini tertulis dalam Matius 25. Matius 25. Bapak Ibu yang bawa Alkitab manual silakan. Kita lihat kebenaran tentang 5 gadis bijaksana ini. Di sana berbicara tentang kesiapan atau kesiapsiagaan atau kesiapan dan kewaspadaan. Ini yang paling utama, ya. Nah, umat Tuhan di dalam 2 ayat di Matius 25 ayatnya yang ke 12, 13 itu dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Umat Tuhan, menurut perumpamaan ini kita temukan bahwa ada orang Kristen possession, tapi juga ada orang Kristen profession. Possession artinya dia memiliki atribut, karakter, nilai hidup kekristenan. He got, he possessed, dia memiliki. Tapi ada yang profession, hanya mulut bilang aku Kristen, tetapi mereka rekeningnya kosong. Punya rekening tapi kosong. Mereka punya nama Kristen tapi nol. Bukan gini, nol, saudara ya. Mereka nggak punya apa-apa. Jadi Matius menjelaskan kepada kita bahwa makna daripada perumpamaan 10 gadis ini, mereka memiliki kandungan spiritual dan moral, ya, dua-dua ini, ya. Ada pelajaran agamanya, ada pelajaran PPKN-nya. Perumpamaan ini bicara soal kesiapan atau kesiapsiagaan dan kesiapan atau kewaspadaan. Siap dan waspada. Coba katakan dua ini, siap dan waspada. Come on, apa? Ya, siap dan waspada. Nah, kata siap ini di mana-mana siap. Ya, siap untuk terlambat. Nah, siap untuk datang. Nah, jadi kadang-kadang ini bisa hati-hati saudara kasih, kita siap-siap. Nah, siap untuk tidak masuk. Nah, itu repot. Kewaspadaan artinya siap siaga. Nah, ada kebenaran-kebenaran yang kita temukan. Kalau ada kesalahan daripada 5 gadis ini, maka ada kebenaran dari 5 gadis yang bijak juga. Di antaranya yang pertama, paling penting adalah isi pelita. Oke? Esensinya isi pelita. Esensinya apa saudara? Isi pelita. Yang terutama adalah minyak dalam pelita. Hal utama adalah persediaan minyak, bukan pelitanya tapi minyaknya yang menentukan. Intinya ada pada minyak, bukan penampilan, ya. Bukan pelitanya yang bagus, tapi isinya yang bernilai, ya. Yang membuat pelita itu bernilai adalah minyak. Ya, lampu ini bernilai karena aliran PLN-nya dimasukkan. Sedang kalau tidak, walaupun mahal-mahal lampu-lampu ini, saudara kasih, nggak ada guna kalau nggak ada aliran. Ini berguna karena aliran di dalamnya. Demikian pula pelita yang adalah hidup kita, itu harus ada isinya yang penting. Percuma membawa pelita tanpa minyak. Isi yang tak terlihat lebih penting dari yang tampak. Apa yang tidak dilihat orang itu yang dilihat Allah. Ketersediaan atau ketersediaan minyak menentukan siap atau tidaknya. Jadi siap dan tidaknya bukan dari perkataan siap, bukan. Minyaknya. Kalau ada minyak walaupun dia tertidur nggak ada masalah. Toh juga waktu dia bangun, dia nggak perlu repot-repot cari minyak. Jadi minyak melambangkan Roh Kudus. Minyak melambangkan apa mau Tuhan? Roh Kudus. Ya. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita dipenuhi dengan Roh Kudus dalam gurung minyak itu?
Roma 8 Paulus menulis dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Yang hidup dalam roh katakan amin. Yang hidup dalam roh katakan amin. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba orang ganti nama, saudara. Ya, tetapi jika orang ganti nama. Tetapi jika VLC tidak memiliki roh Kristus, VLC bukan milik Kristus. Walaupun kita terdaftar Gereja Bethel Indonesia dengan pendeta dan pendeta-pendeta lainnya. Saudara lihat, jika roh Allah tidak tinggal di dalam kamu, maka kamu bukan milik Allah. Dengan kata lain, kalau minyak roh tidak ada dalam dirimu, walaupun gerejamu dari emas dan berlian, pendetanya punya gelar seabrek-abrek saudara dari muka sampai belakang. Gelar punya pengetahuan yang sangat luas. Berbahasa Aram seperti Yesus memakai. Berbahasa Greka seperti tulisan perjanjian baru. Ibrani perjanjian lama. Tetapi nihil, kosong. Kabar baiknya di situ dikatakan waktu kita menerima Kristus hari pertama bertobat, lahir baru. Pada waktu yang sama Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Rohlah yang menjadikan seseorang itu punya keyakinan. Tanpa roh tak mungkin orang berkata Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian. Inilah ciri orang percaya, yaitu mereka dipenuhi dengan roh. Tanpa Roh Kudus atau minyak seperti yang disebutkan dalam perumpamaan 10 gadis ini, kita hanyalah pelita yang kosong, saudara kekasih. Tidak peduli berapa bagus, hebat penampilan luar pelita itu. Disinilah saudara kekasih terkecoh gereja-gereja atau orang Kristen duniawi. Orang Kristen yang terfokus kepada show up. Ya. Mereka hanya show, datang gereja, mobilnya berapa, uangnya berapa, jam tangannya hebat, anting-antingnya berapa, sampul Alkitabnya kulit asli atau gadungan, dan lain-lain sebagainya. Itu enggak laku lagi, saudara. Ini zamannya gereja muncul dengan genuine oil, minyak Roh Kudus. Amen. Itu yang Anda butuhkan. Itu yang saya butuhkan, itu yang kami butuhkan. Nah, isi dalam yang katakan, isi dalam yang paling penting. Come on. The content is very important. Oke? Isi dalam itu sangat penting. Saudara lihat, Markus menjelaskan kepada kita dari pasal 7 nomor 21 sampai 23, sebab di dalam dan dari hati orang timbul segala apa saudara? Pikiran jahat. Saudara jawab saya apa? Pikiran jahat. Apa lagi? Percabulan, pencurian, pembunuhan, apa lagi? Perzinahan, keserakahan, kejahatan, apa lagi? Kelicikan, hawa nafsu, apa? Iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. All these things inside out. Semua ini dari dalam keluar. Itu yang defile people. Itu yang menajiskan orang. Menajiskan saya, menajiskan siapapun. Yang dari dalam keluar. Dari dalam keluar itu yang menajiskan. Sama-sama katakan, dari dalam keluar yang menajiskan. Come on. Yes. Inside out. Defile. Ya. Dari dalam keluar itu yang menajiskan. Umat Tuhan menajiskan siapa? Menajiskan diri kita bukan di hadapan manusia. Karena orang tidak pernah membaca pikiran kita. Orang tidak pernah tahu isi hati kita. Tapi Tuhan tahu. Haleluya. Ini yang perlu kita waspadai. Tuhan tahu isi hati pikiran kita, relung hati kita, Tuhan tahu. Karena itu menurut ayat ini dikaitkan dalam Roma 12 ayat yang kedua, perubahan hidup harus dimulai dari dalam, yaitu pembaruan hati dan pikiran. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan atau makanan atas dosa kita. Tanggung jawab kita yaitu berasal dari kondisi hati kita. Anda tidak bisa, oh ini pencobaan terlalu banyak, ini orang-orang menggoda semuanya. Oke, Anda bagaimana? Pegang kayu dan usir burung tiap hari yang lewat rumah saudara? Bodoh, tidak bijaksana. Tutup rumah saudara supaya burungnya jangan masuk. Kecuali burung walet. Kalau burung walet masuk di rumah saudara, bikinlah piara. Karena 1 kilo mungkin puluhan juta. Katanya, saudara kayaknya. Nah,
Tapi burung ini adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencuri kebenaran. Jangan izinkan masuk dalam hidup kita. Penting untuk menjaga hati dan membiarkan Roh Kudus memimpin dan menyucikan batin kita. Amen. Dalam Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Keep your heart with all diligence, for out of it flowing life. Jagalah hatimu, keep your heart diligence. Jagalah hatimu dengan rajin, dengan waspada. Jangan biarkan, jangan hatimu dimainkan oleh drama orang lain. Saya tidak peduli dengan drama-drama yang dibikin. Saya tidak peduli dengan drama yang dibuat oleh siapapun, oleh dunia dan siapapun. Saya peduli dengan apa yang dibisikkan oleh hati saya. Karena hati saya adalah hakim yang paling adil. Amen. Mulut saya bisa bilang tidak, tapi hati saya bisa bilang ya. Orang bisa menipu Tuhan, tapi tidak bisa menipu hati. Atau mungkin tidak bisa tipu Tuhan dan tidak bisa tipu hati. Tapi kadang-kadang saudara kita bisa tipu Tuhan. Karena kita berlaku baik, seolah-olah baik. Seolah-olah Tuhan lihat baik. Padahal hati kita bilang tidak baik. Jadi saudara yang kasih, di sini kita temukan bahwa hal-hal ini yang menajiskan. Hal-hal inilah yang membuat kita harus waspada. Karena dari dalam hati kita inilah yang keluar kebaikan, keluar kemarahan, keluar kepahitan, keluar kebencian, keluar iri, keluar gosip, keluar berbagai macam hal-hal yang saudara tahu, waktu saya bicara yang negatif, itu pengaruhnya lebih busuk dari kotoran. Kotoran yang berbau busuk kalau saudara tinggalkan, dia akan menjadi tanah. Itu saya sudah terapkan di rumah saya. Kemarin saya dapat pupuk organik yang banyak, pupuk cair, POC cair yang banyak. Dari 6 bulan semua kotoran-kotoran sampah. Tiap orang kalian bau. Saya diam-diam. 3 bulan kemudian mereka sampai di tempat yang harum. Nah, itu seperti Lazarus. Bau busuk, tapi Yesus lewati proses fermentasi Alkitabiah. Haleluya. Dari yang bau busuk itu keluar Lazarus yang sehat walafiat. Baby face, saudara kekasih. Nah, jadi saudara, apa yang di hati kita? Kalau sampah bau busuk itu bisa didaur ulang dan jadi sehat kembali. Memberikan keuntungan yang sangat luas kepada masyarakat, penggunanya. Tetapi kalau kata saya, gosip, fitnah, melemahkan orang lain seperti 10 pengintai itu akan menyusahkan istri saya kalau mendengar terus. Ibu Messi sudah komitmen, dia pokoknya saya bawa yang negatif. Dia bilang, jangan bicara dengan saya soal itu. Saya nggak mau isi hati saya dengan sampah-sampah. Karena saya sudah sadar, sehingga saya bicara macam-macam, saya tahu pasti ibu tidak akan terima. Ya saya diam-diam saja, saudara kasih. Saya bicara dengan Tuhan, supaya Tuhan yang atur. Tapi kalau ada kebenaran, saya share dan langsung kita share, enak. Sama juga. Kalau jaga hati kita, keluar itu kehidupan. Kalau orang dengar dari mimbar ini, kalau saudara dengar berita yang baik, hidupmu akan baik. Amen. Apa yang keluar adalah alamat saya. Katakan itu sama-sama. 2, 3, mulai. Apa yang keluar adalah alamat saya. Kalau keluar itu penyakit, alamatmu apa? Kalau keluar itu kegagalan, alamatmu apa? Kalau keluar itu kutu dan kehancuran, alamatmu apa? Kutu dan kehancuran. Itu rema yang saya dapat. Di luar catatan saya. Apa yang keluar dari hati saya, itu alamat saya. Tidak mungkin isi Coca-Cola keluar air kelapa. Yang bisa lakukan itu adalah Mas pembuat sulap, saudara kekasih. Ya. Jangankan Mas, Pak Elvis saya jago bikin sulap, saudara kekasih. Bisa rubah. Tapi itu kan tipu-tipu, saudara kekasih. Tetapi yang sesungguhnya dari dalam hati saya. Jadi alamat itu mulai dari dalam hati. Lalu pancarkan keluar. Jadi saudara lihat orang yang hidup bagus itu dari kata-kata. Walaupun dia pakai mobil bagus, tapi keluar itu umpatan, itu hidupnya puruk. Walaupun mobilnya the best one, walaupun edisi terbaru, hidupnya terpuruk. Yang dibungkus seperti kuburan yang labur putih, dibungkus dengan mobil mewah, hidup bagus, gaji bagus, semua pada bagus, punya knowledge yang bagus, tapi yang keluar dari mulutnya umpat, jengkel, marah, kebencian, dendam, dan selalu berkata, lu tunggu ya, lu tunggu ya, lu tunggu ya, awas lu. Nasibmu hanya seperti itu. Haleluya. Yang kedua, bisa baca 2, 3.
Kita dipanggil bukan hanya untuk menanti, tapi untuk mempersiapkan diri baginya. Itu penting. Anda tidak dipanggil untuk langsung masuk surga, tapi Anda dipanggil untuk dipersiapkan. Dalam penantian itu saya dibentuk. Haleluya. Dalam penantian itu saya mengenal hati Tuhan. Dalam penantian saya tahu karunia-karunia saya, panggilan saya. Ya, dalam penantian itu saya kenal saudara-saudara seman, karena saya menanti dalam komunitas terikat janji, yaitu komunitas 5 gadis bijaksana yang adalah gereja lokal kita masing-masing. Hati yang berjaga-jaga, tanda kesiapan akan kedatangannya. Kita dipanggil bukan hanya menanti, tapi mempersiapkan diri baginya. Dalam mempersiapkan diri kita mengenal Tuhan, mengenal saudara seman, mengcover satu dengan yang lain, melindungi satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Sang mempelai segera datang, sudahkah kita menyalakan pelita kita? Kesiapan bukan pilihan, tapi keharusan bagi mereka yang menantikan. Kesiapan itu bukan pilihan. Saudara, kesiapan bukan pilihan. Amin. Kesiapan? Jawab lebih kuat. Kesiapan. Tapi itu keharusan. Kalau pilih, Anda bisa tidak pilih. Tapi kalau harus, tidak bisa tidak harus. Kesiapan bukan pilihan, tapi keharusan. Menantinya berarti hidup dalam kesiapan setiap saat untuk siap menyambut kedatangannya. Ini bagian yang paling penting umat Tuhan. Kesiapan adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa menanti dengan pelita yang kosong. Apalagi kita menanti dengan memencak-mencak minyak. Minyak tengi lah, minyak bau busuk lah, minyak ini, minyak itu. Berapa banyak orang Kristen, gereja Tuhan juga mungkin. Mereka berkata menantikan Tuhan, tapi bilang bahasa roh itu sandal lama. Bahasa roh itu dilecehkan. Bayangkan, Anda mau isi bensin di pom bensin, tapi Anda bilang itu teh botol. Bilang teh botol, tapi isi bensin. Ya masih syukur. Tapi menyangkal bahwa itu bensin adalah teh botol dan dia lewat. Dan berapa banyak orang secara natural Anda tidak mungkin isi bensin dengan atau mobil dengan teh botol. Tapi berapa banyak anak Tuhan secara rohani isi hidupnya bukan dengan minyak Roh Kudus, isi dengan kepahitan, jengkel, marah, bahkan isi dengan berkata, awas roh kuda datang pada kamu. Ada yang lebih karena menyakit, awas roh VLC turun atas kamu nanti. Apa karena VLC itu selalu ribut-ribut. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Anda bisa bayangkan, dia pelita yang harusnya isi minyak, tapi isinya air. Isinya kesombongan, keangkuhan, logika, nalarnya selalu main. Ketimbang dia percaya 7.000 atau 7 roti bisa kasih makan 4.000 orang. Nah umat Tuhan ini sangat penting. Ini lebih dari sekedar ibadah minggu, haleluya. Menanti itu bukan sekedar ibadah. Katakan bersama saya, menanti itu bukan sekedar ibadah. Ibadah minggu 2 jam, tapi lepas dari ibadah minggu 2 jam, masih 22 jam di hari itu, dan 24 jam kali 6 hari yang sisa menentukan saya itu siapa. Dan saya bertobat banyak kali. Karena ternyata saya bisa sandiwara dengan berpakaian yang bagus, tapi hidup saya sangat memalukan. Itu yang menjadi koreksi saya. Itu menjadi perhatian hidup saya. Penyesalan saya, pertobatan saya. Itu yang penting. Umat Tuhan, apa yang Anda lakukan di sisa minggu itulah yang terpenting. Dan ini yang luar biasa. Dengar, catat. Pertumbuhan kita di dalam Kristus akan lebih banyak terjadi di luar gereja. Yang mengerti katakan. Sekali lagi, pertumbuhan kerohanian kita dan iman kita, pembentukan karakter kita akan terjadi lebih banyak di luar gereja. Katakan. Karena di gereja mungkin hanya 2 jam. Komsel 2 minggu 1 kali, 3-4 jam. Tetapi kalau Anda di tempat pekerjaan, dia lagi. Dia lagi yang menjengkelkan, dia lagi yang menghebohkan, dia lagi yang membuat aku selalu stres. Lihat cara kerjanya, lelet, lolot, lama sekali, makan hati. Tapi kalau minta cuti paling cepat. Nah, itu saudara dibentuk. Amin saudara. Nah, makanya ada regulasi, toh?
Main aturan saja. Saya bilang Ibu Mesa main aturan. Daripada ibu pulang bilang ibu stres, ibu begini, Fani bilang kepala saya, lu pakai aturan saja. Yang ikut ibadah 1 bulan 1 kali VLC, potong gaji. Minggu pertama, bulan pertama, kedua, terakhir, saudara kasih, pecat. Nanti kalau pecat, turun, pagi-pagi di jalan di hall sana, bajajar. Mau bikin apa? Perlu ibu, muka munafik mulai datang, saudara kasih. GB itu apa? GB itu apa? GB itu apa? Tidak tahu kalau GBI bikin sekolah dapat gaji yang bagus. Dan bonusnya ke luar negeri. Ulang-ulang kali. Saudara lihat, ini paling penting. Di luar gereja. Waktu Anda main golf, main pingpong. Waktu Anda kerjasama dengan orang lain. Waktu bikin makanan yang apa tuh? Yang Pak Pro punya makanan, saudara. Makanan sehat beracun. Itu ada di mana-mana, saudara. Nah, saudara ada di situ, saudara lihat, tolong ayam tuh potong. Tapi ibu bilang, saya menyerah karena kalau masak ayam 1000 ekor itu nggak bisa dalam 1 malam. Itu mesti 4 hari. Nah, kalau 4 hari itu saudara singgapi oleh virus. Nah, di situ bagaimana kita bermain? Dan kita banyak yang tolak karena tanda tangan 18.000, operasional di lapangan 9.000. Saya bilang, Fani berhenti, buang semua itu. Kan tanda tangan 18.000, operasional di lapangan 500 paket kali 9.000. Lu enak lah, lu makan baru kita yang susah. Itu pun kalau diperiksa, yang kenal kita. Tolak, tunas bangsa tidak terima. Yayasan Rapat Bangsa tidak terima. Dia kira Kupang tidak mau terima. Kalau kasih proyek, dia kira terima saja. Kalau makanan bergizi kita tidak. Kenapa? Karena sudah terjadi permainan. Disitulah apakah yang Matius Markus yang pimpin makanan bergizi gratis ini jujur? Disitulah kesiapan dia jadi wanita bojok atau bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kasih, disinilah penting kita mempersiapkan diri untuk siap menyambut kedatangan. Jelas bahwa yang mengambil minyak ekstra telah siap dan siap menyambut. Selalu ada minyak ekstra. Itu yang kita sebut bernyala-nyala. Apa saudara? Atau menyala. Menyala. Oh, Spelokila menyala. Karena dia berteriak, parkir-parkir harus jelas. Pengusaha-usaha harus jelas. Air isi ulang harus bersih. Laundry harus ada jelas. Pajaknya berapa? Jual kaca di depan harus pajaknya berapa? Pak Ois menyalahkan itu semua. Saya bilang maju Papa, kita dukung. Saudara lihat, di situ muncul kita bisa lihat orang-orang yang kredibel, yang punya hati yang bersih atau dibayar dan membayar. Banyak yang akan tampak siap karena mereka memiliki pelita, tapi mereka tidak siap karena mereka tidak memiliki minyak. Haleluya. Bilang di kanan atau kiri, isi pelita lebih penting dari pelita. Come on. Jas saya tidak lebih penting dari isi hati saya. Amen. Yang ketiga. Apa saudara? Perumpamaan tentang pengangkatan. This parable talking about rapture. Tentang pengangkatan. Nah, dari Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 sama-sama kita baca mulai. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Wow. Next. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kuat, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti ada yang dibawa pergi, ada yang ditinggal pergi. Bilang di kiri kanan, kamu dibawa pergi atau ditinggal pergi? Coba. Dan saya percaya, kita orang percaya pasti dibawa pergi. Haleluya. In my Father we have mansion, not home, a house. Mansion. Mansion itu saudara yang kasih, saya pakai ganti. Di rumah Bapa atau di sorga yang ada adalah ribuan jutaan miliaran istana White House, istananya Donald Trump.
Anda bisa bayangkan? Bayangkan, di surga itu miliaran istana White House. Kalau tidak dapat White House, istana Merdeka saja. Anda bisa bayangkan miliaran istana Merdeka? Kita yang kontrak rumah selamanya begitu masuk, kita pulang pokok, saudara. Terima kasih Tuhan, 50 tahun kontrakan, selama-lamanya hidup bebas. Amin. Jadi jangan berkecil kalau rumahmu kecil, sangat sederhana sekali, MP, mati pun, saudara. Mungkin kamu tak ada apa-apanya, tapi percayalah, di rumah Bapakku ada mansion. Haleluya. Umat Tuhan, pengangkatan mengajak kita suci dan siap. Karena dosa itu membuat kita tidak bisa terangkat. Saudara kasih. Kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan Tuhan. Karena dengan manusia kadang-kadang tidak terselesaikan, bukan kita. Saya mau baik tapi dia tidak mau baik. Nah gara-gara dia tidak mau baik dan saya, lalu kita tidak masuk surga. Ya nggak usah, dia aja yang tidak masuk. Karena saya mau baik, dia tidak baik. Jadi yang tidak baik yang tidak masuk. Saya mau baik-baik, saya masuk. Jadi hubungan baik itu dengan Tuhan paling utama. Apa saudara? Nah, karena dengan manusia kadang-kadang gengsi. Minta maaf ulang-ulang juga tidak mau. Karena dia kuat. Tapi begitu sakit, mari datang sudah, beta kasih maaf kamu. Kenapa? Kasih mau game nah. Itulah manusia dalam kebijaksanaannya yang salah. Umat Tuhan, Yesus sedang membantu murid-muridnya memahami setiap apa? Lakukan apa? Menanti kedatangannya. Makanya dia tulis itu. Dari Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Mari bersama ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Umat Tuhan, Matius 24, ini harus kita baca, ingatnya begini. Matius 24 adalah bahasa seorang nabi. Oke? Yesus sebagai nabi dia sedang bernubuat. Dan saudara, kalau saudara mau paham nabi, saudara mesti waspada. Karena nabi itu tidak pernah omong lurus. Kalau penginjil bilang bertobatlah engkau. Kalau nabi dia bilang siapkanlah jalan yang lurus. Yang berlaku diluruskan. Tapi kalau penginjil langsung bertobat, kalau tidak neraka. Kalau nabi tidak. Dia siapkan jalan yang lurus, yang bengkok-bengkok diluruskan, yang lubang-lubang diratakan, yang tinggi diratakan. Dia memakai bahasa-bahasa yang mengajak kita berpikir. Kalau penginjil itu langsung jawab ya atau tidak. Tapi kalau nabi kita berpikir. Makanya ada nabi sesat, tidak ada penginjil sesat. Karena ya dan tidak itu mau sesatnya di mana? Kalau tidak, ya tidak, ya ya. Tapi kalau nabi, makanya ada nabi apa? Nabi palsu. Kenapa? Karena dia menyampaikan kebenaran-kebenarannya. Yesus sendiri juga dibilang palsu. Tidak dipercayai oleh orang-orang di kampungnya. Sehingga sedikit saja yang mengalami kesembuhan. Karena dianggap ini anak tukang kayu mah hebat-hebat nubuat kata. Lu under sana di sini, lu di kampung lain tapi jangan coba di sini. Kau tahu lu pusat ada tanam di situ toh, ada besi gali, ada sorok semua tahu dalam situ kan. Sampai tali pusat pun mereka kenal Yesus. Kira-kira begitu. Akibatnya mereka tidak dapat apa-apa. Nah, Yesus bernubuat dalam Matius 24 ini harus ditafsirkan. Dan kadang-kadang apa yang dia omong itu terakhir itu terjadi di awal. Apa yang terjadi di tengah, terjadi di awal. Apa yang terjadi di belakang, terjadi di tengah. Matius 24 itu harus ditafsirkan dengan membandingkan beberapa penafsiran lainnya yang melengkapi. Oke? Nah, jadi saudaraku yang kasih, diperlukan yang penting adalah kekudusan dan berjaga-jaga. Kesiapan hati kita. Apakah hidup kita mencerminkan kesiapan? Itu yang penting. Bukan berapa banyak kita tahu, tapi berapa banyak saya bersedia.
Bagaimana saya mempersiapkan diri? Itu yang sangat menentukan. Pengangkatan menjadi puncak pengharapan. Saudara kau yang kasih, saudara bertanya, kenapa pengangkatan? Kan pengangkatan adalah hal yang lumrah terjadi dari zaman dulu. Elia diangkat. Betul kan saudara? Yesus diangkat. Filipus rapture diangkat dari satu pasar ke pasar yang lain. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Titus pasal yang kedua menjelaskan ayat 13 dan 14 dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat berikut, perhatikan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan diri kita dari segala kejahatan dan untuk apa? Menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat. Katakan, saya umat kepunyaan Allah, come on. Yang rajin berbuat baik. Ya. Di hidupnya selalu rajin berbuat baik. Di mobilnya selalu ada macam-macam saja. Entah permen, entah supermi, entah apa saya kurang tahu. Tapi dia rajin berbuat baik. Haleluya. Waktu dia isi bensin, kasih 500.000, dia bilang, Kak isi 495.000. Hah? Kok begitu? Pengendaranya di belakang adalah suami atau anaknya. Kenapa Mam? Isi 495.000. Tenang saja. Begitu datang 5.000, dia terima slipnya. Kalau dia bilang 5.000 untuk kakak saja, beli aqua. Langsung kakak bilang, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Anda bisa bayangkan, kalau orang kerja di pom bensin yang memberkati kita, itu sudah luar biasa. Akhirnya dia bilang, sana bahan pica atau tabakar, itu susah saudara guys. Sudah lihat? Bagaimana orang bisa suruh berkati kita? Coba saudara isi 500.000, bilang saudara berkati. Enak, kalau lu jalan sana saudara. Tapi kalau saudara rajin berbuat, walaupun 5.000, tapi orang bilang, makanya begitu Kia masuk atau Innova masuk, orang senyum-senyum. Kenapa? Karena mereka tahu pengendaranya rajin berbuat baik. MF namanya, saudara guys. Dan saya ikut tertular juga. Kadang-kadang lupa saudara guys. Itu contoh berbuat baik. Berbuat baik adalah mencari kesempatan. Di mana tidak bisa, Anda lakukan. Karena sama seperti pencuri. Di mana tidak bisa mencuri, orang buat supaya apa? Bisa curi. Nah, berbuat baik juga begitu. Di mana tidak bisa, saudara bikin bisa. Haleluya. Amen. Umat Tuhan, Titus menjelaskan bahwa pengangkatan sebagai sebuah pengharapan. Dunia ini sementara menuju kepada kehancuran dan Tuhan sementara mempersiapkan diri kita. Contoh, ilustrasi pengangkatan itu seperti duta besar atau penduduk dari sebuah negara itu ditarik keluar karena negara di mana mereka bertugas tinggal bekerja sedang diancam oleh bom. Bilanglah begitu. Dan sudah diketahui oleh intelijen rahasia negaranya, segera tarik keluar duta besar. Orang-orang yang bekerja, bilanglah Indonesia. Tarik keluar dari Pakistan atau yang baru-baru kena bom dari Israel itu apa? Negara apa? Iran. Tarik keluar dari Iran semua duta besar misalnya contoh. Orang-orang semua yang ada di sana lewat KBRI sana tarik semua, baik duta besar, keluarga dan semua anggota warga masyarakat Indonesia tarik keluar. Itu namanya rapture. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu rapture, itu seperti itu. Artinya ada hal yang membahayakan. Antikris akan membahayakan. Haleluya. Kenapa? Tidak bisa download, tidak bisa internet, tidak bisa bikin macam-macam. Saudara mau main bursa efek sudah nggak bisa, forex juga nggak bisa, saudara mau online juga nggak bisa, semua nggak bisa. Sudah dikuasai oleh antikris semuanya. Saudara terjepit, sengsara, susah, menderita. Lalu rapture terjadi, ditarik keluar. Karena dunia di mana kita bertugas sedang dihancurkan. Haleluya. Itu rapture. Dan ilustrasi itu paling tepat. Karena dikatakan coach up. Coach up itu artinya saudara diciduk. Rapture itu artinya apa saudara? Diciduk. Saudara pernah lihat? Densus 88 ciduk. Walaupun haji, walaupun agamawi. Tapi kalau ada bom dia ciduk. Kalau ada tanda-tanda milik Kristus, Anda akan diciduk. Haleluya. Oleh Kristus sendiri.
untuk kita masuk dimension rumah besar. Haleluya. Tapi celakalah dan betapa sialnya bila pada waktu diciduk kita tidak terciduk-ciduk, saudara kekasih. Pada waktu rapture kita tunggu-tunggu, tetangga sudah diangkat semuanya. Kita petani sementara pacul, yang lain pacul pakaiannya terlepas. Di mana dia? Sudah nggak ada, telepon di rumah juga tak ada jawaban. Dia mampir di rumah karena tetangga lihat HP ada di sana, semua di sana. Semua terangkat, tinggal dia sendiri. Pada waktu dia datang ke singa, singa saya sudah mau mati. Singa bilang saya juga repot, cari siapa makan saya. Datang di gunung-gunung tidak bisa meletus, datang semua Anda susah sengsara. Kenapa? Karena Anda tertinggal. Umat Tuhan. Yang keempat. Bilang di kiri kanan. Haleluya. Bisa kuat bersama saya? Persiapan terjadi sebelum kita meninggal. Kadang-kadang kita takut mati. Tapi kalau mati itu datang, orang tidak bisa menahan. Betul ya saudara? Betul. Saya punya istilah. Kalau saya tidak datang kepada Tuhan, orang kaya yang bodoh itu Tuhan datang kepada dia atau dia datang kepada Tuhan? Tuhan datang. Dia sementara enak-enak tinggal di rumah yang mewah, di pinggir private beach-nya. Dia punya pantai milik kepunyaannya sendiri, sertifikat atas nama istrinya. Tiba-tiba saudara kekasih, dia dipanggil menghadap Tuhan. Lalu malaikat bilang, dia punya harta untuk siapa? Dengan tugas saya jawab, untuk VLC. Haleluya. Saudara lihat. Tujuan kekal kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Kasih di kanan atau kiri seperti itu. Tujuan kekal kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Kekal di dalam kebinasaan, kekal di dalam kebahagiaan. Ditentukan dari kapan saudara? Sekarang. Jadi masa persiapan ini mengisikan atau harus diisikan hal-hal yang membawa kita kepada kekekalan. Paulus bilang, asal ada makan ada pakai. Tapi kita bilang tidak. Asal ada rumah, ada mobil, ada yang lain, walaupun kurang gizi. Paulus bilang asal ada makan, ada makan, ada pakai. Ada makan, ada pakaian. Tidak asal ada sandang, pangan, papan. Tidak. Papan tidak pakai. Karena dia punya rumah kontrakan. Dia hanya bilang asal ada makan, ada pakai, cukuplah. Oke, saudara mau prinsip seperti itu silakan juga. Asal saudara siap tahan banting saja masa kesukaran sewa rumah. Tapi tidak salah kalau saudara punya rumah. Tetapi yang lebih salah adalah kita fokus kepada hal-hal materi. Kita kenal, kita punya simpanan di mana-mana, uang, harta, benda, sertifikat. Saya pernah datang di satu rumah, saudara pasti kenal orang yang tersebut. Saya datang ke rumahnya, dia buka kamar, itu sertifikat isi semua. Pas saudara tahu itu orang Punama, bukan? Gak ada anak, anjing besar-besar. Sekonyong-konyong meninggal, badan pembangkang. Heboh di Kota Kupang. Untuk apa? Begitu dia meninggal, banyak orang datang. Ketemu saya beberapa yang sekan di tengah. Syukur si Anu sudah meninggal. Saya pun sertifikat walaupun belum tanda tangan. Tapi tidak ada yang bisa gugat saya lagi. Kenapa? Karena selama dia hidup, dia pakai polisi, tentara, eksavator semua datang gusur orang semua. Pernah mau gusur tunabangsa, saya bilang, Bapak ini pendidikan. Bapak gusur saya tuntut Bapak. Dia bilang kalau IMS memang saya hormat. Dia lewat, saudara guys. Yang lain dia ke serata semua. Itu contoh. Saudara lihat? Kalau tidak mempersiapkan diri, hanya tahu harta benda pun mau, sampai lupa kita ini gula darah. Sehingga dia punya uang yang banyak, tapi penyakit gula darah. Tidak enjoy life. Mau makan nasi macam-macam, dokter bilang tidak boleh makan. Nasi itu harus satu warna, merah berani. Nah, merah berani itu PDIP, saudara guys. Tidak boleh merah gelap-gelap, tidak boleh merah hati. Susah, saudara. Oke? Mungkin ilustrasi saudara tertawa, tapi sangat penting siap dari sekarang. Amin saudara. Amin saudara. Dapat uang, saya ajak anak-anak saya, cucu-cucu saya sekarang.
Tapi mereka kan tahu anak kecil. Joseph, itu uang persembahan di mana? Dia kata, lari mau bilang es krim, saudara. Ya itu Joseph. Tapi kalau Elvis yang begitu, saya ketok, saudara. Kita mesti tahu diri bahwa kita berada untuk, katakan, saya ada untuk kekekalan. Come on. Coba Anda bayangkan. 80 tahun bilanglah saya hidup. Dalam 80 tahun ini waktu singkat sekali. Sementara saya berada di endless purpose. Tujuan tanpa ujung. Anda bisa bayangkan? Jadi sekarang kalau 80 tahun banding 80 tahun saya imbang. Kalau 80 tahun bagi 800 tahun? Seimbang? Kalau 80 tahun banding 8 juta tahun? Kalau 80 tahun banding tak ada yang bisa sebutkan angkanya. Jawabnya apa? Mati sudah. Saudara lihat? Jadi 80 tahun ini singkat. Sekarang ini kalau mendekati ulang tahun saya tidak suka. Kenapa? Karena mulai 64, sekarang 64. Semakin tua, ulang tahun kamu paling tidak enak. Jadi supaya menghibur orang tua itu, waktu di ulang tahun kasih hadiah yang mahal-mahal. Karena disitulah dia terhibur. Tidak ada yang bilang amin. Apalagi itu ibumu, kasih hadiah yang paling mahal. 6 bulan sebelum dia ulang tahun, WA telepon, mami mau hadiah apa? Dan kalau saya maminya saya bilang, lu bawa burung unta memang. Jantung orang tua mati bawa burung unta. Masih hidup bawa. Jadi sudah lihat di sini bahwa saya ada untuk kekekalan. Persiapan diri mulai dari kapan? Sekarang. Saya ajar anak saya. Makanya Resi itu dia tidak mau dokter di negeri karena dia bilang nanti terbatas. Saya mau dokter private saja punya klinik Pak supaya saya berbuat baik itu enak. Kemana? Bagus itu. Padahal orang kalau ijazah akupunktur pertama di NTT itu bisa 3-4 rumah sakit dia bekerja. Dia bilang tidak, saya nanti kontrak saja. Tapi keputusannya saya bisa kemana-mana tanpa hambatan. Karena dia ingat mau perlihat ponahan di Australia. Saya ajar dia. Jadi dia bukan lagi dokter yang mata duitan. Dokter yang punya hati yang luar biasa. Saya ajar mereka semua. Semua anak-anak saya, Fanny, Resi, Ruth, itu mantap. Tanya Elvis saja, saudara kita. Kenapa? Dari kecil saya sudah dididik mereka. Uang begini begitu. Dan mereka tahu. Sehingga mereka tuh menikah dengan suami bukan mata uang. Tapi memberikan yang baik untuk suami. Demikianlah saudara mempersiapkan keluargamu. Yang setuju saya katakan amin. Supaya berbahagialah hidupmu di bumi. Di bumi saya sudah bahagia. Apalagi di surga. Jadi saudaraku yang kasih. Mereka yang tidak siap dikunci di luar. Kisah ini sebagai pembahasan memotivasi kita. Umat Tuhan. Pertanyaan penting dalam hidup ini. What is the great question in our life? Mazmur Matius 25. Inilah pertanyaan besar. Istrinya bilang apa? Tetapi ia menjawab, kuat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengerti. This is the great answer for the great question. Ini pertanyaan yang luar biasa yang dijawab dengan jawaban yang luar biasa. I'm not knowing you. Saudaraku, bayangkan para gadis mendengar kata-kata ini dan kekejutan sedang terjadi ketika mereka melihat kenyataan ini. Pernyataan terbesar ini. Apakah Yesus mengenal kita? Paulus menulis dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya kuat. Baca bersama saya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang bernama Tuhan hendaklah meninggalkan kekal. Ini bertalian dengan 4 hal besar yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana itu. Umat Tuhan, perhatikan bahwa urgensi kita hari ini jangan sampai dianggap remeh. Urgensi kita adalah mempersiapkan diri. Itu hal yang urgent. Itu hal yang darurat. Yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa? 10 gadis ini membuktikan bahwa 5 mempersiapkan diri. Persiapan dan kesiapan.
Persiapan dan kesiapan itu mengandung respon. Respon yang pertama adalah ini. Apa itu respon yang pertama? Come on. Peneguhan. Apa itu respon peneguhan? Respon peneguhan adalah dia sadar bahwa dia dipanggil untuk bersiap dengan hati yang tulus, yang teguh, yang memegang kebenaran, teguh di hadapan Tuhan walaupun rugi. Tidak ada tempat untuk kecerobohan rohani. Karena dia tahu kecerobohan rohani artinya ketidakpedulian dalam kekekalan, dalam kebahagiaan. Kecerobohan rohani artinya nyaris tidak terselamatkan. Dia terbawa pergi. Respon peneguhan artinya dia punya ketetapan dalam hati. Saya memegang kebenaran walaupun rugi. Next, respon yang kedua. Apa saudara? Reflektif. Apa itu reflektif? Yaitu dia benar-benar mempersiapkan diri secara serius. Hidup dalam kekudusan, berjaga-jaga, dan memiliki minyak dalam pelitanya. Seperti gadis-gadis yang bijaksana. On fire. Dia on fire. Ketika dengar tentang doa, dia on fire. Reflektif. Artinya apa, saudara? Saudara pernah lihat orang kuman takuju. Pernah lihat? Kaget-kaget. Suntuk begini. Kalau dia puji Tuhan baik. Tapi kalau dia maki, saudara. Saya dulu waktu training, saudara, ada satu. Kalau saya terjemahkan tuh. Dia kumis tebal tapi tukang ngantok, saudara. Nanti pembicara di sana ngomong, saya terjemahkan. Karena dia lagi ngantok. Begitu ngantuk saya bilang, Allah itu baik. Woi celaka. Karena saya terjemahkan lagi bilang Allah itu baik. Dia kaget, dia bilang apa? Woi celaka. Semua langsung itu dosen dia bilang apa? Nah, dia tidur, dia ngantuk. Refleksnya luar biasa bukan? Saudara pernah lihat orang begitu kan? Ada suami-suami yang begitu. Bisa dia bawa pukul istrinya. Artinya, refleksi artinya saudara seperti rusa liar. Rusa liar, dia jauh dari keramaian. Reflektif. Dengar tentang doa-doa, memberi, mengampuni. Dengar tentang bawa Alkitab manual, dia tidak kepala batu. Saudara ingat, dia dengar, dia bawa. Dia doa. Saudara ingat, dia tidak bisa datang doa karena tugas. Dia kasih video call, lalu dia bersama dengan teman-temannya join doa. Itu yang luar biasa. Amin. Jangan hanya mesum dari luar negeri untuk wisuda saja, saudara kasih. Nah, saudara lihat, reflektif. Dia selalu peka dengan kebenaran. Yang ketiga, responnya apa? Peringatan. Apa itu? Dia selalu mengingatkan dirinya. Ingatkan bahwa dia adalah orang-orang yang tidak kekal di dunia ini. Tapi dia membawa kekekalan dalam hidupnya. Haleluya. Dia selalu benar-benar bersiap, serius, agar dia tidak lengah. Dia tidak menunda pertobatan. Dan dia terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Haleluya. Dia bernyala-nyala bagi Tuhan. Dan yang terakhir ini dia. Apa? Respon Alkitabiah. Dia meresponi semua kebenaran-kebenaran. Apa yang ditulis Alkitab? Dalam Matius 25 ayat 10 tadi. Hanya mereka yang siap yang masuk bersama mempelai laki-laki. Maka bersiap bukan sekadar tahu. Tapi hidup dengan minyak Roh Kudus yang terus menyala. On fire dalam setiap area dan aspek hidup. On fire. Katakan on fire. Come on. On fire artinya menyala. Apa saudara? Menyala. Berdoa apa? Kalau saya bilang ini saudara jawab menyala. Kalau berdoa, memberi, mengampuni, menginjil, bekerja, mengasihi. Semua menyala habis. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan.